Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah mengklik dan menonton video kali ini. Dan di kesempatan kali ini kan kawan, kami berada di kandang yang dimana ini adalah kandang domba yang beberapa hari yang lalu domba kami ada yang melahirkan. Dan alhamdulillah diberi satu anak laki-laki ya, dari proses perkawinan persilangan antara domba turunan Garut dengan domba lokal daerah sini. Ya, alhamdulillah hasilnya juga cukup bagus. Nah, di sini saya akan membahas mengenai berapa sih indukan yang bagus melahirkan anak yang jumlahnya berapa ya. Nah, pastinya kalau menurut kami dalam proses peternak itu yang kemungkinan bagus itu kalau kami sukanya adalah yang domba melahirkan anak laki-laki satu, yang kedua jumlahnya yaitu maksimal 2. Nah, menurut kami dengan jumlah tersebut ya, dengan domba kelahirannya adalah anak laki-laki, biasanya daya jualnya itu jauh lebih bagus dibandingkan yang melahirkan anak perempuan. Dari segi induknya itu laku ya, karena riwayatnya melahirkan anak laki-laki. Yang kedua yaitu anaknya juga laku karena domba laki-laki ya itu bisa dipergunakan sebagai indukan, sebagai bibit ya, atau indukan. Yang kedua yaitu nanti dipergunakan sebagai acara-acara besar seperti kurban, akikah dan lain sebagainya, biasanya menggunakan domba yang jenis kelamin laki-laki. Nah, dan yang ketiga domba dengan kelahiran jenis kelamin laki-laki ya, domba yang kelaminnya laki-laki itu biasanya harga jualnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan domba yang kelaminnya perempuan semacam itu. Akan tapi kita sebagai seorang petani hanya bisa mengupayakan semacam itu, karena kembali lagi itu yang menentukan yang kuasa ya. Domba itu dapat melahirkan anak laki-laki atau perempuan itu tergantung yang kuasa. Yang jelas kita bisa mengupayakan indukannya yang bisa melahirkan anak laki-laki dilihat dari riwayatnya, kan bisa kan kawan. Yang kedua dari pola makannya. Pola makannya biasanya ya, kalau untuk menghasilkan anak laki-laki itu dibanyakin proteinnya. Dalam artian gini, hijau-hijauannya kayak rumput-rumputannya itu jauh lebih sedikit, melainkan proteinnya jauh lebih banyak. Ibarat yang menggunakan sentrat dengan yang pakan full hijauan. Kalau di tempat kami itu pengalaman kami melihat kondisi di beberapa kandang itu, kami dulu punya teman ya yang juga ambil dari dombanya dari kami. Nah, akan tapi di tempat teman kita yang peternak domba tersebut yang ambilnya dari kami itu melahirkan anak, setiap melahirkan laki-laki dan perempuan. Sedangkan di sini kemarin pas masa yang bersamaan itu domba yang istilahnya satu angkatan itu melahirkan kebanyakan perempuan. Ternyata setelah diselidiki, kalau yang kami ketahui pakannya kalau di tempat kami menggunakan rumput dan ampas tahu. Kalau di sana campur, ada ampas tahu, ada polar, ada juga sentrat. Makanannya campur lah ya, tidak hanya sekedar rumput saja tapi campur. Dan hasilnya ternyata dengan pola makan yang berbeda saja, dombanya itu menghasilkan hasil anak yang melahirkan jenis kelamin laki-laki dan juga jenis kelamin perempuan di tempat mereka. Sedangkan di tempat kami jenis
domba yang dihasilkan perempuan. Nah, tapi setelahnya itu ada yang laki-laki. Nah, kembali lagi, tapi rata-rata kalau di sana itu kemungkinan hasil ternaknya itu yaitu menghasilkan domba jenis laki-laki dan perempuan. Nah, kalau bisa kan kawan, dengan mengupayakan cara semacam itu, harapannya domba yang kita budidayakan, domba yang kita ternak itu bisa menghasilkan anak laki-laki semua ya. Dan paling maksimal menghasilkan anak itu paling maksimal menurut kami yang efektif adalah 2. Mengapa kok kami lebih suka 2 dibandingkan 3? Karena dengan hasil anak yang jumlahnya 2, maka susunya itu memperoleh secara maksimal, karena punting dari domba itu sendiri ada 2. Kalau jumlahnya 3 itu, kalau kemarin itu di sini ada pernah yang menghasilkan 3, tapi pasti ada salah satu yang mati ya. Karena apa? Karena ketidaktersediaan susu dari si domba tersebut. Meskipun dombanya kita terus supply ya dengan menggunakan pakan yang istilahnya berkualitas bagus, proteinnya bagus. Nah, itu terkadang domba tersebut itu kan kawan, belum bisa dan belum mampu juga menyusui anak yang jumlahnya 3, karena di sini rata-rata dombanya masih baru. Dan di sisi lain juga kan kawan, kalau menyusui anak 3 itu ya kewalahan kan kawan. Kalau kita beri pakan yang jumlahnya proteinnya banyak seperti ampas tahu ya, berlebihan itu nanti bisa mengakibatkan indukannya bisa mencret ya kan kawan. Nah, yang menjadikan nanti kembung atau tidak kuat lah semacam itu dombanya, karena terlalu kebanyakan protein itu juga tidak bagus kan kawan. Sehingga untuk menghindari hal semacam itu mending pilih indukan yang lahirannya 2, karena dengan kelahiran 2 itu nanti dari jumlah itu bisa maksimal ya. Yang kedua yaitu dari proses perawatannya, si indukan merawat cembe-cembenya itu juga bisa maksimal ya, semacam itu. Kalau satu itu ya maksimal banget, hanya saja produktivitas jumlahnya kurang banyak. Tapi biasanya kalau satu saja sudah menurut kami sudah menguntungkan, karena di tempat kami ini rata-rata cara beternak dombanya di sini itu, kalau di tempat kami sendiri itu berfokus pada pakan rumput yang utama dan dikuat dengan penggunaan ampas, sehingga biayanya murah dan masih dapat untung kan kawan, semacam itu. Yang jelas di sini kita hanya memanfaatkan keuntungan melalui sumber daya alam yang ada di sekitar kita, semacam itu, berupa rerumputan liar semacam itu yang jumlahnya sangat banyak dan gratis kan kawan, semacam itu. Nah, yang jelas tips dari kami ya, agar kawan-kawan beternak kedepannya jauh lebih bagus, yaitu dalam cara pemilihan indukan selama pengalaman kami, yaitu 1, pilihlah induk yang jelas, yaitu memilih indukan melalui riwayatnya. Yang kedua, menjaga pola makannya agar nanti harapannya dengan riwayat yang cukup bagus dan pola makan yang mengarah ke hasil yang bagus juga, itu harapannya bisa memperoleh anakan cempe yang postur tubuhnya bagus. Yang kedua yaitu kemungkinan hidupnya juga bagus. Dan yang ketiga yaitu nanti harga jualnya pasti keuntungannya juga bagus lah kan kawan, semacam itu. Dan itu dulu tips yang bisa saya share, yang saya bagikan. Semoga kan kawan bisa mengambil hikmah pada intinya kan kawan, semacam itu. Yang jelas kan kawan, pilihlah domba indukan yang memiliki angka kelahiran jantan yang cukup banyak, karena harga jantan sekarang saat ini ya lumayan kan kawan, bisa buat tabungan suatu saat kita membutuhkan. Sekian dulu dari kami, semoga bisa mengambil hikmah inti dan manfaatnya.
Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.